Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan Launtis Podcast dengan saya Tia Deviani dari Prodi PKK 2020. Saya hari ini bertugas sebagai host untuk podcast Launtis kali ini, lawak dan kritis. Dan pada pembahasan kali ini kita akan membahas learning to do. Dan sudah bergabung bersama kita nih narasumber-narasumber yang keren-keren banget, yang hebat-hebat banget. Nih ada Daniel Gistoni selaku influencer. Halo Kak Daniel. Hai Tia, gimana nih Tia kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Gimana Kak Daniel kabarnya? Baik juga nih Tia. Alhamdulillah. Gimana nih kesibukan akhir-akhir ini nih saat pandemi? Sibukannya ya kerja aja sih, work from house gitu. Oh, jadi kesibukannya work from home doang gitu ya? Ya betul. Oke, baik. Ada lagi nih narasumber kita yang paling keren. Ada Kak Laili selaku mahasiswa 2020. Halo Kak Laili. Halo Tia. Bagaimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah aku baik. Tia gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah aku baik juga. Gimana nih Kak? Akhir-akhir ini kesibukannya gimana? Kalau Daniel itu kesibukannya work from home. Kalau Kakak gimana? Kalau aku selama pandemi ini ya kesibukannya kuliah online. Itu aja sih. Oke. Keren-keren banget nih pastinya nih. Aku sedikit ngejelasin ya, berarti mengenai topik yang kita akan bahas kali ini. Di sini ada topik yaitu untuk learning to do itu sendiri merupakan keikutsertaan dalam memecahkan permasalahan yang ada di sekitar kita melalui suatu tindakan nyata, belajar untuk menerapkan ilmu yang didapat, bekerja sama dengan sebuah tim untuk gunanya tuh memecahkan masalah dalam berbagai situasi dan kondisi. Nah, sebelum kita ngupas tuntas nih perihal learning to do, menurut narasumber kita hari ini nih yang keren-keren banget, ada Kak Laili, ada Kak Daniel, apa sih yang kalian ketahui nih terkait learning to do itu sendiri? Mungkin dari konsepnya atau pengertiannya itu sendiri. Oke, bisa dijawab terlebih dahulu untuk Kak Daniel dan dilanjutkan nanti oleh Kak Laili. Oke, Daniel dipersilakan. Oke Tia, makasih banyak. Jadi menurut gue pribadi, learning to do ini, learning itu kan belajar ya. Belajar itu jadi suatu proses di mana lo yang nggak tahu, jadi lo tahu. Itulah fungsi dari belajar. Nah, untuk to do sendiri itu berarti melakukan sesuatu. Jadi menurut gue learning to do itu proses di mana lo melakukan sesuatu yang dari lo nggak tahu sampai lo tahu. Nah, tujuannya learning to do ini ya lo bisa dapat pengalaman. Dari pengalaman itu lo bisa belajar agar lo nggak salah lagi kemudian hari dan lo bisa nyelesain masalah lo sendiri. Itu menurut gue Tia. Wih, keren banget pengertian dari Kak Daniel. Oke, menurut Kak Laili sendiri gimana nih pengertian dari learning to do itu sendiri? Jadi kalau menurut gua learning to do itu secara harfiah ya artinya emang belajar melakukan kan. Nah, menurut gua learning to do itu belajar untuk nggak sekedar kita ngelihat, kita dengar dan kita tahu, tapi kita tuh belajar buat ngamalin ilmu yang kita dapat dan learning to do ini bermanfaat untuk keterampilan hidup kita ke depannya gitu sih. Oke, baik. Jadi bisa disimpulkan bahwa learning to do itu merupakan keikutsertaan seseorang untuk menerapkan atau memiliki makna bahwa belajar tuh nggak cuman sekedar mendengar, melihat, namun juga untuk melakukan suatu aktivitas yang lebih bermanfaat lagi. Ya. Nah, selanjutnya agar lebih mantap dan mengupas tuntas semua mengenai pembahasan kita kali ini yaitu learning to do di podcast Launtis, Lawak dan Kritis. Bisa nih kita langsung saja mulai bincang asiknya dengan narasumber kita yang keren-keren. Nah, langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Yang pertama itu pertanyaannya ada berbicara soal minat dan bakat, itu kan berkaitan dengan niat pada diri seseorang ya. Nah, sebenarnya niat untuk melakukan sesuatu itu timbulnya itu dari mana? Mungkin dari Kak Laili dulu yang jawab, baru nanti dilanjut dengan Kak Daniel. Dipersilakan. Menurut saya, minat itu muncul dari alam bawah sadar kita. Mungkin kita mikirnya kita minat itu berdasarkan kesadaran kita, tapi itu ternyata ada penelitian yang membuktikan kalau minat itu muncul dari alam bawah sadar kita. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa minat dan bakat itu munculnya dari alam bawah sadar kita ya. Oke, selanjutnya itu kita bisa langsung tanya ke Kak Daniel, gimana nih menurut Kak Daniel?
Kalau menurut gue pribadi sih, kalau minat itu lo sadar gitu. Karena kan kalau minat berarti lo menyukai sesuatu. Nah kalau lo menyukai sesuatu berarti lo sadar gitu. Kalau lo suka akan hal itu. Jadi gue agak kurang setuju sih sama Kak Leli tadi. Kan tadi Kak Leli bilang itu di bawah alam sadar kita kan. Menurut gue kalau minat itu ya lo sadar kalau lo minat dengan sesuatu kayak gitu. Jadi minat itu datangnya dari mana? Ya dari sendiri, otak lo ngesugesti diri lo sendiri, jadinya diri lo itu sadar kalau lo lagi menyukai sesuatu seperti itu. Oke, baik, pro kontra nih berarti ya kan. Jadi menurut Kaleli dari bawah alam sadar gitu, nggak sadar gitu. Kalau menurut Kak Daniel sendiri itu dari diri sendiri. Jadi dapat disimpulkan emang ada dua kesimpulan dari bawah sadar sama timbul dari diri seseorang itu sendiri. Oke, makin hot nih pertanyaan kita kali ini. Nah, langsung saja masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu meskipun bakat dan minat seseorang atau suatu anak dipengaruhi oleh faktor keturunan, namun tumbuh dan berkembangnya bakat dan minat kan juga bergantung nih pada lingkungan. Nah, lingkungan apa saja sih yang ada dan berpengaruh banget nih sama minat dan bakat anak itu sendiri? Mungkin dari Kak Daniel bisa dijawab terlebih dahulu. Ayo, silakan Kak Daniel, bisa dijawab. Tadi pertanyaannya apa Tia? Kurang paham. Oke, jadi saya simpulkan saja ya, meskipun bakat dan minat anak dipengaruhi faktor keturunan, namun tumbuh dan berkembangnya bakat dan minat kan juga bergantung nih sama lingkungan. Nah, ya bisa disimpulkan ya Kak? Jadi menurut gue pribadi, minat dan bakat itu paling penting itu terbentuk dari keluarga ya. Karena kan keluarga itu memang tempat di mana seorang anak itu mengembangkan minat dan bakatnya. Bahkan dari janin pun orang tua itu udah bisa membentuk bakat anak itu sendiri. Jadi gue pernah baca, jadi ada seorang ibu, dia itu suka banget sama musik, entah dia main musik ataupun dia sering mendengarkan musik. Nah, jadi gedenya itu anaknya secara tidak sadar punya bakat di musik gitu, karena ibunya yang gemar akan musik, entah dia mendengarkan musik ataupun bermain musik. Jadi menurut gue kalau minat dan bakat itu ya paling penting itu dari faktor keluarga juga, karena kan emang keluarga itu paling penting kayak gitu. Oke, jadi menurut Kak Daniel itu sendiri dari lingkungan sosial atau lingkungan keluarga Ya, itu betul. sendiri. Ya, benar. Oke, selanjutnya menurut Kak Leli mungkin mau disanggah atau mau ditambahin nih, gimana nih Kak Leli? Kalau menurut gue setuju sih sama Daniel. Kalau minat dan bakat itu faktor utamanya itu dari keluarga. Tapi ada juga faktor-faktor lainnya. Kayak contohnya bisa dari pergaulan. Kayak misalkan temen lu bisa main gitar, terus lu kayak tertarik. Ternyata tanpa lo tahu gitu, lo juga punya bakat lo emang di situ gitu sih. Jadi selain dari keluarga bisa juga dari faktor pertemanan, lingkungan sosial. Oke, baik. Jadi timbulnya tuh biasanya dari lingkungan sosial atau lingkungan non sosial itu sendiri. Oke, lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Ini tuh pertanyaan nih simpel lah menurut Kak Leli sama Kak Daniel, paling kayak ya pertanyaan di luar kepala lah. Nih, pertanyaannya adalah menurut Kak Daniel dan Kak Leli sendiri, apa sih perbedaan minat dan bakat? Nah, bisa dimulai dari Kak Daniel. Oke, minat dan bakat perbedaannya. Kalau minat itu lo itu hanya sekedar suka gitu. Dan minat itu belum tentu bakat. Kenapa gue bilang kayak gitu? Contoh nih, ada siswa A. Siswa A ini pada hari itu juga dia minat untuk bermain sepak bola. Tapi 2 minggu kemudian atau 2 hari kemudian siswa ini belum tentu minat lagi akan bermain sepak bola gitu. Jadi untuk minat itu bersifat sementara gitu ya. Dan sedangkan kalau bakat itu ya secara dari lo lahir lo itu udah punya bakat itu. Contoh si A ini dia tuh dari lahir emang udah dari Tuhan dapat bakat, contohnya dia bisa nyanyi. Jadi mau bagaimanapun si A ini mau nggak belajar nyanyi ataupun belajar nyanyi, tetap aja si A ini dari lahir itu udah punya bakat nyanyi kayak gitu ya. Jadi untuk minat dan bakat sendiri itu memang berbeda ya, tapi mereka saling melengkapi aja gitu ya, seperti itu.
Oke, terima kasih Kak Daniel. Jadi menurut Kak Daniel itu kalau minat itu bersifat sementara Ya, dan kalau betul. misalkan emang bakat itu emang dari bawaan lahir gitu ya Kak Ya, Daniel ya. Oke, siap. Menurut Kak Leli gimana nih Kak Leli? Kalau menurut gua, minat itu kecenderungan kita akan sesuatu dan bisa berubah-ubah seiring perkembangannya gitu loh. Jadi kayak minat itu bisa berubah-ubah, tapi kalau bakat itu tuh gift dari Tuhan yang biasanya setiap orang punya satu atau dua gift gitu. Jadi kalau Oh, minat itu dari diri sendiri, tapi kalau gift itu dari Tuhan. oke, berarti jawabannya sama kurang lebih sama Kak Daniel. Jadi minat itu bisa dirubah-rubah dan bakat itu ya pemberian dari Tuhan, gift iya dari betul. Tuhan, Iya. dari Allah gitu. Oke, jadi bisa disimpulkan lagi nih kalau minat itu hanya tertarik dan ya kita akan menekuni suatu minat itu dan hanya sekedar keinginan aja gitu. Kalau Betul. bakat itu kan berarti potensi diri yang dimiliki dari lahir. Oke, lanjut ke pertanyaan yang keempat. Nih ada pertanyaan, jika sekolah adalah wadah masyarakat untuk belajar mengaktualisasikan keterampilan yang dimiliki, lantas bagaimana dengan sekolah-sekolah yang cenderung menerapkan sistem belajar yang hanya mengikuti kurikulum tanpa adanya kegiatan untuk mengembangkan bakat siswa? Tuh pertanyaannya hot banget nih. Siapa yang mau duluan dimulai nih ngejawab pertanyaan tersebut? Feli Boleh boleh. dari Daniel. Oke, dari narasumber Kak Daniel nih ya. Silakan Kak Daniel. Oke, menurut gue pribadi, sekolah tanpa mengembangkan minat dan bakat anak-anak itu sendiri, menurut gue itu bukan sekolah ya. Karena sekolah itu harus seimbang antara akademik dan non-akademik. Sepintar-pintarnya orang di akademik, pasti dia akan merasa bosan juga dan butuh hiburan kayak ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler ini tujuannya adalah untuk mengembangkan minat dan bakat dari siswa-siswa tersebut. Bahkan kalau kita bandingkan sekolah di Indonesia dengan luar negeri itu sangat jauh beda ya. Bisa dilihat kalau di luar negeri itu belajar cuma 2-3 jam aja gitu. Karena mereka pemerintah di sana juga tahu jika anak belajar berlama-lama itu juga jenuh gitu. Dan kalau memang udah jenuh, pelajaran nggak bisa masuk ya udah nggak berguna lagi itu pelajarannya gitu. Dan menurut gue itu sih terpenting harus balance antara akademik dan non akademik kayak gitu Tia. Oke, baik. Jadi menurut Kak Daniel, sistem pendidikan tuh harus balance dari keterampilan, dari pengetahuan gitu ya. Menurut Kak Laili gimana nih? Ya kalau menurut gue kurang lebih sama sih sama kayak Daniel. Sekolah yang nggak memaksimalkan ekstrakurikuler buat muridnya itu bisa bikin jadi apa sih namanya? Jenuh. Nggak setara, nggak seimbang Nggak gitu ya. seimbang gitu loh. Karena selain butuh pengetahuan, kita juga butuh ngasah Keterampilan. keterampilan kita kan. Ya, Apalagi kalau benar. misalnya lulus sekolah nih, nyari passion itu biasanya didapatnya malah dari yang nggak kita dapat Ekstrakurikuler. dari pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah gitu loh. Iya, benar banget sih. Apalagi kan sekarang ini tuh banyak banget nih sistem pemerintahan yang berubah-ubah dari PPDB segala macamnya. Nah, terus katanya juga sistem PPDB sekarang dimaksimalin keterampilan. Jadi dimasukin tuh sertifikat-sertifikat keterampilan. Berarti udah mulai ada perubahan sistem pendidikan di Indonesia ini udah dimulai dimasukin nih keterampilan-keterampilan siswa, nggak cuma pengetahuan aja. Jadi udah mulai agak balance ya dari pengetahuan sama keterampilan. Oke, Betul. selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu apa gimana nih, Kak? Apa udah Boleh capek? dilanjut? Apa udah capek? Nggak, masih semangat kok, masih semangat. Oke, mantap. Keren banget dah nih narasumber kita kali ini. Oke, pertanyaan yang kelima. Menurut kalian, ada nggak sih nih kendala yang dapat menghambat dalam proses pengembangan bakat atau kreativitas bagi seorang anak, bagi seorang individu itu sendiri? Mungkin bisa dijawab, Kak Laili? Kalau menurut gue ada banget sih. Kalau misalkan contoh nih ya,
ada anak yang dari kecil nih bakatnya nyanyi sebenarnya, cuma karena orang tuanya nggak suka anaknya berisik, terus akhirnya orang tuanya tuh nyuruh dia buat diem, dan akhirnya bakat itu jadi terpendam, dan bisa jadi yang jadi faktor penghambat berkembangnya bakat kita itu orang tua. Oh, benar-benar. Jadi faktor anak tuh yang biasanya bakatnya nggak terlalu menunjukkan bakat dia karena ya faktor dari keluarga gitu, kayak nggak didukung, nggak disupport gitu. Menurut Kak Daniel gimana nih Kak? Setuju nggak sama Kak Leli? Dan kurang peka gitu loh orang tua sama gitu dari anaknya kayak gitu. Kalau gue Iya, benar banget. pribadi, gue setuju sih sama Leli, dan gue mau nambahin, selain keluarga, finansial juga salah satu faktor ya. Karena kalau misalnya satu anak nih, contoh tadi yang nyanyi, terus orang tuanya ngedukung, pasti ada yang anak itu kepengen kayak mau lanjut gitu ya, pengen sekolah nyanyi atau enggak les nyanyi gitu. Nah kalau misalnya finansial nggak mendukung ya mau gimana lagi gitu kan. Ya udah terhambat deh anak itu untuk mengembangkan bakatnya. Yang kedua menurut gua yang faktor penghambat itu lingkungan ya. Karena nggak semua orang punya mental yang kuat gitu. Walaupun dicibir sana sini, mungkin orang di depan itu terlihat kuat gitu. Padahal kalau misalnya dia sendiri atau dia di belakang gitu, dia mungkin mikirin semua hal itu gitu kan. Jadi menurut gue itu sih finansial sama lingkungannya dia gitu. Baik, jadi ada finansial menjadi faktor sama ada lingkungan. Jadi mental tuh berperan penting banget nih ya. Betul, iya. Bagi penghambat atau proses dalam pengembangan bakat dan kreativitas. Wih, keren banget deh nih jawaban-jawabannya. Oke, lanjut aja nih. Lanjut ya, berarti kita lanjut ke pertanyaan yang ke-6. Nggak sadar nggak sih udah pertanyaan 6 aja? Karena kita saking enaknya banget nih ngobrol. Ya. Oke, lanjut. Nih, menurut Kak Daniel, Kak Leli, apakah dari pilar pendidikan yang salah satunya yaitu Learning to Do dapat mengakomodasi tujuan dari sistem pendidikan nasional di Indonesia? Gimana nih menurut Kak Daniel, Kak Leli? Oke, menurut gua untuk belajar dan melakukan sesuatu itu merupakan satu hal yang penting ya. Karena kalau misalnya kita tidak ada keinginan untuk melakukan sesuatu hal tersebut, maka satu hal itu nggak bakal bisa tercapai. Karena yang pertama itu adalah niat gitu. Kalau misalnya kita dengan niat melakukan sesuatu, misalnya dipaksa dalam keadaan paksa, contoh dalam mengerjakan tugas. Kalau misalnya kita ngerjain tugas gak niat, itu bakal berimbas kepada nilai. Nah, jadi menurut gue, Learning to Do ini merupakan salah satu pilar yang mendukung untuk perubahan pendidikan yang ada di Indonesia, Tia. Seperti itu. Wih, keren banget. Jadi menurut Kak Daniel, Learning to Do tuh penting banget nih. Kalau nggak ada keinginan, kayak ya goals gue buat dapetin sesuatu itu mana males banget gitu kan. Kayak misalnya kita pengen ngejar sesuatu gitu, kita berarti mati-matian nih ngejar banget nih. Maka tujuannya ya bakal terwujud gitu. Nah, Learning to Do itu merupakan merupakan suatu hal yang mendukung menuju kesuksesan juga gitu ya Kak Daniel ya. Betul, ya. Keren banget. Nah, oke, menurut Kak Leli gimana? Setuju dengan Kak Daniel atau mau disanggah atau mau diapain Daniel ya? Ya, gue setuju sih sama Daniel kalau Learning to Do itu sangat amat berpengaruh buat pendidikan di Indonesia. Karena dengan adanya Learning to Do, belajar melakukan sesuatu berarti kan belajar buat berintegrasi buat negara, dan itu benar-benar positif banget sih Learning to Do ini. Belajar buat bergerak, berintegrasi. Oke, jadi Kak Leli setuju ya kalau Learning to Do itu berpengaruh banget dengan pilar pendidikan Indonesia. Learning to Do itu belajar untuk integrasi atau bergerak gitu. Berarti positif banget untuk negara Indonesia buat pendidikan Indonesia. Oke, itu merupakan pertanyaan yang terakhir. Wah, keren-keren banget dah narasumber kita yang udah numpas tuntas banget nih mengenai Learning to Do itu sendiri. Jadi kayak kita bisa tarik kesimpulan bahwa Learning to Do itu merupakan hal yang penting, hal yang merupakan menjadi faktor yang mendukung pendidikan Indonesia. Jadi setiap manusia, setiap individu, setiap mahasiswa seperti kita harusnya memiliki Learning to Do itu sendiri biar kita tahu arah hidup kita kemana, goals kita kemana gitu ya.
Oke, terima kasih Kak Daniel, Kak Leli yang sudah bersedia nih menjadi narasumber pada podcast kali ini. Semoga ilmu yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat ya. Baik, sampai jumpa di podcast yang lain-lainnya. Mungkin kalau kita ketemu lagi. Saya Tia Deviani, pamit undur diri. Stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is our team. Nama saya Tia Deviani dengan NIM 1504626 sebagai moderator pada podcast Launtis ini dan sebagai membuat infografis bersama teman-teman saya. Selanjutnya saya Daniel Gistoni Pangihutan dengan NIM 150466200 sebagai narasumber pertama di podcast Launtis, Lawak, dan Kritis, dan saya sebagai pembantu membuat infografis. Kemudian saya Nurul Efendi dengan NIM 15046/2034. Di podcast Launtis ini, saya sebagai narasumber dan pengumpul materi. Selanjutnya saya Melisa Nizara dengan NIM 150460269. Di sini saya sebagai editor sekaligus pembuat infografis bersama teman-teman saya. Selanjutnya saya Aldinika Andriani dengan NIM 15046200025. Di sini saya sebagai tim kreatif dan pembuat infografis. Assalamualaikum, di sini saya Faradila Nesti dengan NIM 1504629. Sini saya sebagai dokumentasi. Oke, thank you. Terima kasih, Pak. Selamat menonton Launtis, Lawak, dan Kritis. Terima kasih semua yang udah nonton. Happy watching.